Oke, aku masih di Ciaji nih. Ini mau ke topik yang sebenarnya topik. Asik. Jadi kesini nih mau ketemu sama Ian karena Ian lama lama berkeliaran kayaknya di Betul. kawasan Moros Pangkep lah. Mumpung sekarang ini kawasan Moros Pangkep lagi hype-hype-nya. Bukan lama berkira, lama terjebak kayaknya Pak. Sekali. Iya nih apa? Jadi Ian ini punya tugas akhir waktu kuliah nih di ini. Tentang kajian di Moros Pangkep ya. Ini bukan musuh kah? Bukan ke kajian sebenarnya, tapi ya boleh lah. Itu fokusnya apa? Gambar cadas ya. Lebih spesifik sebenarnya bentuk proteksi kalau bahasa saya. Proteksi. Pakai gambar cadas. Jadi kenapa maksudnya tujuan kenapa Ian berpikiran untuk proteksi gambar cadas ya maksudnya? Oh ya. Tujuannya apa? Kalau saya mau cerita soal skripsi saya tugas akhir kemarin itu dia lebih isunya ke urgensi kerusakan gambar cadas. Lebih ke urgensi kerusakannya karena kan kalau dari referensi sebelum skripsi saya tulis kan yang saya dapat itu banyak tulisan yang menyebutkan kalau rusak, degradasi lah, terkelupas apa segala macam. Tapi kalau dari yang saya dapat itu dari bacaan itu kurang bisa kita gunakan informasi itu karena kita tidak punya ukuran yang jelas yang kita bilang rusak seperti apa. Secara kalkulasi yang bisa dihitung. Jadi mau bikin standar kerusakan ya. Jadi sederhananya ya saya akhirnya pilih itu untuk ditulis sebagai tugas akhir. Tapi kan banyak nih Yan kan. Kalau lihat kalau kan banyak saya punya apa kayak tinggalan-tinggalannya. Salah satunya kan di gambar cadas. Ya. Maksudnya di antara semua banyaknya ini tinggalan-tinggalan kenapa gambar cadas ya? Oh, kenapa gambar cadas? Iya. Sebenarnya kalau lebih spesifik kenapa gambar cadas, kalau mau jujur ya, lebih ke karena kebetulan selama saya belajar masih kuliah, lebih sering interaksi dengan gambar cadas. Jadi sebatas itu, terus juga kebetulan yang banyak dipelajari di kampus di luar dari jam kuliah, maksud gitu. Iya. Sering main-main beberapa aplikasi atau software yang bisa dipakai untuk gambar cadas. Begitu. Ya jadi sekedar informasi nih Ian itu dulu ini gabung di tim project internasional yang pernah terlibat mencari ini apa gambar cadas tertua di dunia. Jadi tapi beliau lebih dahulu. Ya pernah sama-sama satu project. Jadi ini Ian apa metode yang dipakai itu apa nih? Waktu untuk mengukur itu standar kerusakan. Iya, jadi mungkin agak panjang kalau saya ceritain. Enggak apa-apa tuh. Oke. Pokoknya kita sampai pagi, Bosku. Oke, siap. Mungkin saya mulai dari kan isunya gambar cadas rusak. Yang mau dicoba selesaikan atau mau dicoba ditawarkan itu bagaimana menghasilkan angka berapa rusaknya. Supaya kalau misalnya tahun sekian saya datang, saya bisa hitung rusaknya 5 misalnya. Sederhana rusaknya 5. Tahun berikutnya saya datang lagi, saya lihat rusaknya apakah dia bertambah. Dan jangan sampai berkurang. Kalau berkurang kan berarti bisa. Gitu. Nah, akhirnya saya coba gabungkan metode pemetaan. Kalau di lebih anunya itu kan ada kita kenal bahwa permukaan bumi itu dipetakan. Kemudian kita bisa menghitung luasan di permukaan bumi. Itu kan horizontalnya tuh. Iya. Nah, logika ini yang saya coba bawa ke dinding. Dinding gambar cadas. Jadi saya membayangkan sebuah dinding itu adalah permukaan bumi yang bisa dipetakan. Di mana permukaan bumi betul. Ada datumnya. Ya. Ada datumnya supaya kita bisa melakukan pemetaan, perhitungan area apa segala macam. Maka gambar cadas yang ada di dinding itu kita kita bayangkan dia juga memiliki datum, makanya dibuatkan datum. Jadi misalnya kalau mau disederhanakan itu kayak ini, kayak misalnya kalau orang-orang buat mencetak kerusakan lahan, hutan seperti itu ya. Tapi ini bedanya gambar yang di dinding yang di. Karena kan gambar itu ada yang terkelupas apa segala macam, tapi itu belum pernah, sudah ada yang mencoba tapi metodenya yang saya dapatkan itu masih banyak lah bias-biasnya seperti itu yang saya coba tangani. Makanya membayangkan jadi harus banyak membayangkan sebagai deskripsi saya di awal-awalnya itu. Lebih banyak menghayal apa segala macam sebelum tidur apa.
Jadi dibayangkan permukaan panel itu adalah permukaan bumi. Kita buatkan dia datum, baru kemudian kita lakukan pemetaan panel. Seperti itu. Keluar hasilnya nanti sudah. Iya. Nah, kalau masalah metode yang saya pakai, jadi kalau di pemetaan bumi kan kita mengenal istilah areal fotogrameter ya, ada istilah seperti itu. Jadi permukaan bumi itu kalau kita mau petakan, dahulunya itu ada drone. Kalau sekarang drone, kan dulu ada pesawat. Pesawat di foto permukaan buminya, baru kemudian itu dilakukan perhitungan fotogrametri. Dulu manual, tapi sekarang kan banyak aplikasi software yang bisa otomatis analisis lah. Ya, seperti itu. Nah, saya membayangkan permukaan dinding gue juga seperti itu. Jadi saya ambil kamera, foto semua segala macam, baru kemudian dimasukkan di aplikasi, dan kemudian jadilah petanya, dan itulah kemudian saya lakukan perhitungan kerusakan di situ. Ya kan tadi kan Ian bilang ini tuh apa? Telah mengunjungi beberapa situs lah, banyak gua lah tuh. Sip. Ini untuk ini Ji, Evan aja ini. Kalau arkeolog kan biasa kenalnya jalan-jalan. Itu dari beberapa gua yang dikunjungi untuk tugas akhir ini. Yang paling menarik itu apa sih? Gua apa? Sebenarnya saya kurang bisa menyebutkan berapa guanya karena cuma satu. Saya cuma ambil tadi belum. Saya cuma ambil sampel satu gua. Awalnya saya beranggapan saya berminat untuk mengambil sampel beberapa gua. Tapi ya tahu sendirilah, mahasiswa tingkat akhir yang mepet waktunya, terancam budget ya, betul. Betul. Untung banyak teman-teman masih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bantu skripsi saya. Anjing. Iya. Jadi saya cuma ambil satu gua. Gua apa lagi? Gua Sakapau. Itu di Pangkep. Oh iya. Alasannya pemilihan Sakapau kenapa? Pilih Sakapau itu kenapa sih? Kalau secara profesional, secara profesional dulu. Secara profesional, saya disarankan sama pembimbing karena itu Sakapau secara literatur juga dia itu penting. Saya agak lupa juga bagaimana menjelaskannya panjang lebar soal itu. Makanya saya pilih Sakapau untuk jadikan sampel, karena juga secara tumbuhan lukisan di sana juga beragam, dan juga terlebih jenis kerusakan yang sudah diidentifikasi di sana. Gitu. Tapi kalau gambar-gambar di Sakapau apa saja? Ada cap tangan, ada babi rusa, ada juga anoa di sana, seperti itu. Itu alasan profesionalnya. Jadi di luar alasan profesional, nah kita bisa di belakang ini. Oh ya, nanti di belakang itu Pak. Oh iya ini sih gua Sakapau yang tadi dibilang Ian itu sebenarnya sudah sekarang lagi sedang diliput atau diinformasikan kembali lah oleh teman-teman dari CEO Rumah Purba. Mungkin teman-teman bisa cek langsung saya di Instagramnya CEO Rumah Purba, ada juga akun YouTube-nya itu. Jadi kayaknya kalau di IG kayaknya mereka sudah menginformasikan sedikit informasi tentang Layang Sakapau. Mungkin langsung saya cek di Instagramnya CEO Rumah Purba. Oke. Mungkin itu saja, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa lagi, kita berbincang-bincang dengan teman-teman pemuda-pemuda inilah produktif. Asik. Oke, bye.